Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jaga selalu kesehatanmu ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita belum bisa belajar bersama di sekolah, kalian harus tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 1. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, sekarang kita belajar manfaat matahari. Yang pertama, untuk menjemur pakaian. Pakaian akan mudah kering jika dijemur di bawah matahari. Yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Yang ketiga, bagi tumbuhan membantu proses fotosintesis. Fotosintesis artinya pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan untuk membantu proses pembuatan makanan. Nah, proses fotosintesis itu mengubah karbon dioksida atau CO2 dan air menjadi karbohidrat dan oksigen atau O2. Kemudian, contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari. Yang pertama, menjaga suhu bumi. Panas matahari bermanfaat untuk menjaga suhu bumi. Jadi, bumi akan selalu hangat. Yang kedua, panas matahari bermanfaat untuk berperan dalam siklus air. Yang ketiga, matahari bermanfaat untuk proses pengeringan gabah, ikan asin, dan kerupuk. Yang keempat, panas matahari bermanfaat untuk mengakibatkan air laut menguap. Ketika air laut menguap, itu sangat membantu petani garam pada saat proses pembuatan garam. Kemudian yang kelima, panas matahari bermanfaat untuk menghasilkan listrik atau yang biasa kita sebut PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang terakhir, untuk membunuh kuman. Ketika pagi hari, usahakan kalian untuk membuka pintu dan jendela ketika sinar matahari masuk ke rumah kita, maka kuman-kuman yang ada di rumah akan hilang. Nah, ayo kita membaca kisah Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat.
Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya, lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebihan akan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jumlah sumber daya alam ini sangat berlimpah. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Kemudian, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Sekian pembelajaran dari Bu Guru hari ini, dan tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.